Sebuah film Thailand yang mengisahkan tentang arwah kembar Siam yang terus menempel pada kembarannya. Apakah yang diinginkan oleh arwah tersebut? Sanggupkah kembarannya yang masih hidup lepas dari arwah tersebut? Atau dia harus merelakan nyawanya? Mari kita saksikan alur ceritanya. Jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya. Terima kasih. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang menjahit baju untuk anak bayinya. Dilihat dari bentuk bajunya, sepertinya anaknya kembar Siam, teman tante. Cerita pun berlanjut dengan latar Korea Selatan, di mana memperlihatkan seorang wanita bernama Pim yang mendapat kejutan ultah dari pacarnya bernama Wi dan teman-temannya. Setelah selesai makan kue, teman Pim bernama Jiho melakukan pembacaan kartu tarot untuk Pim. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang hilang dari Pim akan kembali dan menagih janji yang pernah dijanjikan oleh Pim. Sebelum tidur, Pim membantu menyuntikkan insulin pada Wi yang menderita diabetes. Tak lama kemudian, Wi mendapat kabar bahwa ibu Pim di Thailand dirawat di rumah sakit karena stroke. Wi pun menyarankan Pim untuk kembali ke Thailand. Pada waktu di pesawat menuju Thailand, Pim bermimpi tentang operasi pemisahan dirinya dengan kembarannya dulu. Ketika bangun, Pim dengan sedih berkata kepada Wi bahwa dia sebenarnya tidak ingin kembali ke Thailand, terlebih sejak Ploy tidak berhasil selamat dalam operasi pemisahan mereka. Begitu mereka sampai di Thailand, mereka segera mengunjungi ibu Pim di rumah sakit yang kondisinya stroke akibat pendarahan di otak dan sedang menunggu jadwal operasi. Scene berlanjut memperlihatkan Pim yang akhirnya sampai di rumah. Begitu masuk rumah, Pim langsung terbawa nostalgianya semasa kecil bersama Ploy. Apalagi setelah melihat album foto miliknya, kenangan bersama Ploy sewaktu masih dempet pun terus terbayang. Seketika lamunannya dibuyarkan oleh Wi yang memutar lagu kesukaan Ploy di gramofon. Malam harinya, Pim yang selesai mandi kaget melihat simbol kebersamaan yang muncul tiba-tiba di kaca. Simbol itu dulu sering diukir oleh Ploy. Pim yang kaget pun segera kembali ke kamar. Namun, pada waktu Pim sedang berusaha untuk tidur, tiba-tiba keesokan paginya, Pim kembali mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ibu Pim berusaha mengatakan sesuatu, namun tidak bisa. Scene pun berlanjut ke rumah. Pim menanyakan kepada Noi, asisten rumah tangga ibunya, perihal cerita awalnya ibunya bisa jatuh dan stroke. Noi pun mengatakan bahwa ibu Pim akhir-akhir ini selalu mengurung diri di kamar dan sepertinya ketakutan terhadap sesuatu. Sementara itu, di rumah sakit, Pim dan Wi yang mendapat kabar kondisi ibunya memburuk segera ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa ibu Pim harus segera dioperasi malam ini. Pim pun segera membeli kopi di mesin minuman untuk persiapan bergadang. Namun, kopinya tumpah mengenai kemejanya dan tiba-tiba untung saja seorang suster datang menyadarkan Pim. Akhirnya, operasi ibu Pim selesai. Namun, dokter mengatakan bahwa ibu Pim masih belum sadar, sehingga Pim dan Wi pun kembali ke rumah. Keesokan, Pim pun memeriksa, namun scene berlanjut menunjukkan Pim yang berada di kamar mandi rumah sakit melihat bayangan Ploy di kaca sehingga membuatnya kaget dan memukuli kaca. Wi yang mendengar teriakan. Setelah luka-luka Pim diobati, Wi mencoba menanyakan apa yang terjadi pada Pim. Pim bilang kalau dia terus melihat Ploy yang sudah meninggal. Wi pun menyarankan Pim untuk berkonsultasi dengan psikiater. Pim tentu saja menolak. Ketika akhirnya Pim pulang ke rumah,
Wi membawa temannya yang seorang psikiater untuk dikenalkan pada Pim. Namun Pim marah dan meninggalkan mereka. Dengan emosi, Pim naik ke mobil dan memundurkan mobilnya terlalu cepat. Lucky pun terlindas ban mobil Pim sehingga tewas. Akhirnya, Pim pun setuju untuk melakukan pemeriksaan medis dan berkonsultasi dengan psikiater. Pada waktu konsultasi, si psikiater bertanya mengenai Ploy pada Pim. Pim bercerita bahwa dia dan Ploy berjanji untuk bersama selamanya. Mereka selalu saling melindungi. Pada waktu Ploy sakit dan tak mau minum obat, dialah yang meminum obatnya. Dan pada waktu dia sedih karena diledek oleh anak-anak lain, Ploy membelanya. Dari hasil konsultasi Pim dengannya, si psikiater menjelaskan pada Wi bahwa Pim mengalami masalah mental akibat rasa bersalah di masa lalunya, hingga membuatnya melihat berbagai ilusi. Dia menyarankan Wi untuk membawa Pim berlibur agar lebih santai. Wi pun mengajak Pim berlibur di pantai, namun ketika Pim sedang berjalan sendirian di pantai, sontak Pim berlari menuju cottage-nya, dan begitu dia membuka pintu, dan ternyata itu semua hanya mimpi. Pim pun terbangun dengan kaget dan berkeringat. Pim segera menyalakan kipas angin dan mencoba untuk tidur kembali. Namun, Wi pun terbangun dan berusaha menyadarkan Pim. Mereka langsung meninggalkan cottage malam itu juga. Keesokannya, Wi kembali berkonsultasi dengan temannya. Dia menanyakan kemungkinan apakah bisa jika anak kembar yang satu meninggal, maka yang satunya akan meninggal juga. Temannya mengatakan itu hanya mitos. Kemungkinan hanya perasaan dari yang hidup yang ingin menyusul kembarannya. Ketika Wi sampai di rumah, Wi melihat bayangan Ploy di belakang Pim. Scene berlanjut memperlihatkan flashback pertemuan Wi dengan Pim dan Ploy. Rupanya pertemuan mereka terjadi di sebuah rumah sakit pada saat Wi dirawat. Beralih ke Pim yang sedang makan. Mendengar suara dari kamar Ploy di lantai atas, Pim pun memeriksa dan kaget melihat kacamata milik Ploy ada di atas kasur. Pim pun segera meminum obat penenangnya. Sehabis itu, Pim berendam santai di kamar mandi sambil menenangkan diri. Namun tiba-tiba, untung saja Pim bisa meraih Gordon tepat pada waktunya ke bawah. Namun, Pim dikagetkan dengan piano yang berbunyi mendadak dan penampakan hantu Ploy. Untung saja Wi segera datang. Pim pun bilang kalau dia melihat hantu Ploy lagi. Esok paginya, Pim berkonsultasi lagi dan psikiater mengatakan bahwa itu semua hanya imajinasi Pim saja, karena dia sangat memikirkan Ploy dan merasa bersalah pada Ploy. Scene pun menunjukkan adegan flashback kembali, di mana Ploy mulai menyadari bahwa Wi menyukai Pim. Hingga akhirnya Wi memberikan kalung pada Pim dan hubungan mereka semakin dekat. Hal itu pun membuat Ploy semakin kesal dan berusaha menjauhkan mereka. Scene berlanjut menunjukkan Pim dan Wi yang ziarah ke makam Ploy. Wi menunggu Pim di mobilnya dan tidak ikut turun. Namun, ketika Wi menutup pintu jendela di kamar Ploy dan merapikan lampu meja yang jatuh, dia melihat sesuatu di bawah kasur.
Wi kemudian memeriksa rangka kasur dan menemukan lukisan yang dulu pernah dia berikan pada Pim. Akhirnya Wi menyadari bahwa dialah yang menjadi penyebab ketidakakuran Pim dan Ploy dulu. Keesokannya, Wi mencoba menanyakan itu pada Pim. Pim pun menceritakan bahwa Ploy dulu juga mencintai Wi dan tidak mau melakukan operasi. Bahkan mencoba bunuh diri dengan meminum pil tidur. Namun, ibu mereka tetap menandatangani persetujuan operasi, sehingga operasi pun dilakukan. Malam harinya, Pim kembali melihat hantu Ploy. Pim pun semakin hari semakin stres, sampai suatu malam dia membakar semua barang milik Ploy. Dan ketika Pim ingin membuang baju-baju dalam, Wi segera membawa Pim ke rumah sakit dan memutuskan untuk memindahkan ibu mereka ke rumah sakit Korea malam itu juga. Namun saat di rumah sakit, ibunya menunjukkan sesuatu padanya. Wi pun segera pergi ke makam Ploy, dan betapa terkejutnya Wi karena itu adalah makam Pim, bukan Ploy. Ternyata yang meninggal di meja operasi adalah Pim. Ploy menyamar sebagai Pim demi mendapatkan Wi. Wi yang marah segera mencari Ploy, namun belum sempat dia bicara, Ploy langsung memeluknya dan mengatakan ibunya sudah meninggal. Wi bertanya bagaimana ibunya meninggal, padahal Ploy lah yang membunuh ibunya dengan melepas selang intubasinya. Wi terus mengkonfrontasi Ploy bahwa dia sudah tahu semuanya. Ibunya sudah sempat bahwa dia adalah Pim. Scene pun flashback kembali. Rupanya, pada malam sebelum operasi, Pim dan Ploy bertengkar hebat, sehingga Ploy mencekik dan tidak sengaja membunuh Pim. Wi yang mendengar itu semakin marah dan bertanya kepada Ploy, kenapa dia tega melakukan itu pada Pim. Ketika Wi akhirnya sadar, dia sudah diikat di kursi. Ploy berkata bahwa sejak Pim meninggal, dia mengambil alih identitas Pim. Ibunya pun tak mau lagi bicara dengannya sejak saat itu. Dan selama itu dialah yang bersurat-suratan dengan Wi, bukan Pim. Jadi sama saja, dialah yang dicintai oleh Wi, bukan Pim. Ploy yang sudah hilang akal pun mencoba menyuntikkan insulin dalam dosis tinggi pada Wi. Namun, Wi langsung memukul wajah Pim dengan sikutnya. Tiba-tiba, Ploy melihat Noi membuka pagar rumah dari jendela kamar. Dengan cepat, Ploy menghadang di pintu masuk dan Noi bilang kalau ponselnya tertinggal. Ploy segera masuk mencarikan ponsel Noi. Sementara itu, Wi berhasil melepaskan ikatannya. Dia pun mengendap keluar dan menemukan ceceran bensin di koridor. Sementara itu, Ploy yang kembali ke kamar panik karena tidak menemukan Wi. Ploy berteriak memanggil Wi keluar sambil mengancam akan membakar rumah itu. Wi segera menyerang Ploy, berusaha mengambil korek dari tangan Ploy. Namun sayang, korek itu jatuh dan api pun mulai menyala. Sementara itu, Ploy dan Wei terus bergulat sampai akhirnya mereka berdua sama-sama terjatuh di tangga. Ploy pun pingsan, sedangkan Wi terseok-seok menuju kulkas untuk memeriksa kakinya dan mengambil insulinnya. Sepertinya kaki Wi patah, teman tante. Wi yang sadar bahwa api mulai membesar, segera berusaha menuju pintu keluar. Namun tiba-tiba mayat Ploy mengagetkannya. Tiba-tiba Ploy muncul dan memukulinya dengan tiang lampu. Mereka pun bergulat sampai akhirnya pada waktu Ploy hampir mencekik Wi, akhirnya Wi pun berhasil keluar dari rumah itu. Sementara itu, Ploy yang ternyata masih hidup
Film pun diakhiri dengan Wi yang menaruh kalungnya di tempat yang seharusnya, yaitu di makam Pim. Demikianlah cerita film Alone ini teman tante. Semoga kalian menikmati ya. Dan jangan lupa subscribe dan like serta dukung terus channel tante ya. Terima kasih dan sampai jumpa.